Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini adalah tak salah ini kunjungan kami yang ke-60 ke Masjid Paripurna Sekota Pekanbaru. Jadi kedatangan saya sebenarnya ini adalah merupakan program dari Masjid Paripurna Pekanbaru dengan Ketua Pembina Profesor Dr. Akbarizan MPD. Berhalangan dia datang dan diwakili oleh Dr. Mashuri sebagai Sekretaris Mufti Kota Pekanbaru. Jadi ini adalah merupakan program kedatangan kami ini, boleh dikatakan ini silaturahim kepada masjid-masjid Paripurna, dan ini yang katakan tadi yang ke-60 ini. Karena salah satu program pemerintah Kota Pekanbaru adalah program Masjid Paripurna, yang mana Masjid Paripurna ini Bapak Ibu sekalian sampai ke tingkat kelurahan, yang jumlahnya lebih kurang 102 masjid paripurna. Dan ini adalah program yang unik daripada pemerintah Kota Pekanbaru. Saya juga keliling sudah kemana-mana, tidak ada kabupaten atau kota di Indonesia ini pemerintah punya program Masjid Paripurna sebanyak 102 sampai tingkat kelurahan, kecuali Kota Pekanbaru. Nah, kemudian kunjungan kami ini juga disertai dengan program acara, namanya acara itu Umat Bertanya Mufti Menjawab. Apa maksudnya daripada program ini? Di samping program Masjid Paripurna, pemerintah Kota Pekanbaru menunjuk untuk Masjid Paripurna ini Bapak Ibu sekalian namanya seorang mufti. Jadi ada Kota Pekanbaru ini punya mufti. Apa arti mufti? Orang yang berfatwa. Dan biasanya mufti itu berfatwa karena adanya pertanyaan-pertanyaan, kemudian permintaan penjelasan daripada masyarakat tentang masalah-masalah agama. Jadi mufti itu adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menjawab berbagai permasalahan dan pertanyaan-pertanyaan masyarakat, khususnya di dalam masalah-masalah agama. Karena kalau wali kota atau PJ wali kota, ya mereka berkewajiban ataupun tugas mereka adalah melaksanakan pembangunan. Tetapi kan tak mungkin pula Bapak Ibu masalah-masalah agama tanya langsung kepada Bapak wali kota. Hukum-hukum masalah-masalah yang kita hadapi sehari-hari sebagai umat Islam, hari telepon nanti Pak PJ wali kota, apa hukumnya ini Pak PJ wali kota? Kan tidak mungkin itu yang menjadi tugas daripada pemerintah dan juga PJ wali kota. Namun Bapak Ibu, pemerintah Kota Pekanbaru memberikan pelayanan, maka ditunjuklah seorang mufti sebagai tempat bertanya masyarakat atau umat Islam Kota Pekanbaru. Jadi kenapa ada mufti ini? Apa penting dan urgensinya? Maka pertama sekali ini adalah merupakan khidmat, pelayanan yang diberikan oleh pemerintah Kota Pekanbaru kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak susah payah lagi ketika mereka ingin bertanya, ingin mendapat penjelasan dari berbagai masalah-masalah agama yang dihadapi, supaya mereka tidak kebingungan dan tidak kesusahan, maka diberikan, dilantik ataupun ditunjuk seorang mufti. Maka saya yang ditunjuk sebagai mufti Kota Pekanbaru. Jadi di Indonesia ini boleh dikatakan Bapak Ibu yang bergelar mufti itu mungkin cuma saya di seluruh kota atau provinsi kota di Indonesia ini.
Tapi kalau di negara lain mufti itu adalah suatu jabatan yang sangat terkenal. Umpamanya Malaysia itu punya mufti. Ada mufti negara Malaysia, dan setiap negara-negara bagian dari Malaysia itu juga punya mufti. Umpamanya mufti Selangor, mufti Johor, mufti Perlis, begitulah seterusnya. Kemudian juga seperti Brunei punya mufti. Negara-negara lah, termasuklah Saudi, negara Saudi, kerajaan Saudi punya mufti. Mesir itu punya mufti. Jadi negara-negara di mana-mana ada umat Islam, di situ ada muftinya. Kalau di Indonesia itu ada mufti. Sebenarnya di Indonesia ini mufti itu diwakili oleh majelis ulama. Tapi Pekanbaru secara khusus menunjuk juga seorang mufti di samping Bapak Wali Kota. Ini adalah pelayanan secara khusus. Jadi ada satu hal yang unik yang perlu saya ceritakan. Saya pernah diundang oleh kerajaan Brunei, Bapak Ibu sekalian, untuk menghadiri pertemuan mufti senegara ASEAN. Yang mengundang adalah Raja Brunei. Siapa yang diundang dari Indonesia? Maka ada mufti Malaysia, mufti Thailand. Jadi mufti negara-negara ASEAN. Jadi di hari Indonesia saya yang diundang. Padahal saya ini bukan mufti mewakili negara Indonesia, tetapi mewakili hanya kota Pekanbaru. Tapi kok saya yang diundang? Maka saya tiba di sana, saya bertanya kepada panitia, kenapa saya yang diundang untuk mewakili Indonesia dalam pertemuan mufti negara-negara ASEAN ini? Jadi apa kata mereka? Kami sudah browsing di internet. Di browsing di internet kami carilah mufti Indonesia. Maka tidak ada yang bergelar mufti di Indonesia itu kecuali bapak, katanya. Maka itulah bapak lah yang kami undang. Ya Allah. Jadi Pekanbaru ini unik, ada namanya mufti. Saya yang diundang waktu itu mengikuti acara itu, alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa peran daripada mufti ini? Tadi pertama adalah pelayanan, memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, berbagai pertanyaan masyarakat. Maka di sini Masjid-masjid Paripurna ini itu dituntut supaya mensosialisasikan bahwa saya mufti Kota Pekanbaru, kemudian juga mensosialisasikan nomor HP supaya nanti memudahkan masyarakat bertanya. Maka itulah ada dibuat spanduk di situ, apa? Anda ingin berkonsultasi syariah, ada menghadapi masalah, silakan hubungi. Maka Bapak Ibu sekalian, inilah pekerjaan saya. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, kenapa ada mufti ini di Kota Pekanbaru? Kedua ini Bapak Ibu sekalian untuk meminimalisir terjadinya kadang-kadang konflik internal umat Islam. Karena ini mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang agama ini, permasalahan-permasalahan agama ini kadang-kadang menjadi sumber konflik di tengah-tengah masyarakat, khususnya juga internal umat Islam. Maka kadang-kadang umat Islam gara-gara masalah agama bertengkar, gara-gara masalah agama ini berkelompok-kelompok, kadang-kadang masalah agama ini tuding menuding, kadang-kadang saling sesat menyesatkan, sehingga kadang-kadang membuat Bapak Ibu kebingungan. Ada kadang-kadang ada ustaz belum datang, dia ceramah di sebuah masjid, belum lagi pecah masyarakat jemaahnya. Masuk ustaz itu kadang-kadang apa? Pecah belah masyarakat, karena cenderung menyalahkan apa yang telah diamalkan oleh masyarakat selama ini. Apalagi dengan menuding apa yang mereka buat itu sesat, salah, bid'ah, masuk neraka. Itu kan bermasalah itu. Contoh umpamanya ibu yasinan itu bid'ah gitu. Maka seluruh bid'ah itu sesat. Sesat itu tempatnya neraka. Maka ibu-ibu yang yasinan masuk neraka. Itu gimana tidak terjadi konflik itu? Zikir bersama,
Zikir bersama itu bid'ah katanya. Bid'ah itu sesat. Sesat itu tempat neraka. Maka semua orang berzikir bersama masuk. Berzikir bersama masuk neraka. Itulah kesimpulan sederhana mereka itu. Kadang-kadang memusuhi. Kalau nampak orang dia berzikir bersama dimusuhinya. Kadang tidak salam sama orang itu. Kenapa? Ini ahli bid'ah. Sehingga kadang-kadang menimbulkan konflik antara masyarakat. Dan itu internal umat. Maka bagaimana supaya meminimalisir masalah-masalah ini? Maka di sini Bapak Ibu sekalian, supaya kalau ada nanti masalah-masalah yang Bapak Ibu hadapi, kadang-kadang ceramah-ceramah, tausiah-tausiah dari ustaz-ustaz yang kadang-kadang Bapak Ibu aneh-aneh, menyalah-menyalahkan, lalu kadang-kadang menimbulkan pertanyaan bagi Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, jangan kalau seandainya apa yang disampaikan itu selama ini tidak didengar dan tidak biasanya, jangan langsung diserap, maka ditanya dulu, dicari tahu dulu. Kena ada pula sebagian jemaah, ada ustaz mengaji, ini adalah bid'ah, ini adalah sesat, ini adalah apa, ini baru ustaz katanya. Nanti baru dia dengan ikut nanti. Setelah itu sebagian jemaah ikut pula, sebagian jemaah menantang. Apa yang terjadi? Berantem. Kadang-kadang awal masjid itu ramai, setelah terjadi perpecahan itu, masjid itu kadang-kadang Bapak Ibu tak ada orang lagi. Kenapa? Jemaahnya sudah berantem. Masjid itu tempat mempersatukan, akhirnya masjid menjadi tempat perpecahan. Na'udzubillahi min zalik. Ini gimana solusinya? Maka pemerintah Kota Pekanbaru punya solusi. Maka ditunjuklah saya sebagai mufti, supaya tidak ataupun menghindari terjadi konflik dan meminimalisir. Karena kalau ini dibiarkan Bapak Ibu bisa perang. Dan kan pernah terjadi perang di daerah Pekanbaru, di daerah Kubang. Sampai Bapak Ibu na'udzubillah, tapi daerah Kampar waktu itu, bukan daerah Pekanbaru. Tapi ini kalau dibiarkan bisa merepah. Karena siapa yang mau? Dia sudah berzikir berjamaah, sudah tua 70 tahun, tiba-tiba dituduh sesat, dituduh masuk neraka. Bagaimana itu? Siapa yang mau? Nanti terjadilah konflik. Sampai Bapak Ibu sekalian, ada sebagian musola karena saking marahnya masyarakat, musola itu dibuat palang oleh masyarakat pintunya itu. Ditulis di pintu itu, musola ini dikontrakkan. Kok sudah tak benar itu? Ngadu itu pengurusnya ke rumah saya. Lalu saya bilang, kenapa kalian buat begitu? Sampai dipalang pintunya. Karena begini ustaz, masuk ustaz bid'ah katanya. Masuk ustaz ini pula ini. Berantem masyarakat itu. Jemaah sebagian pro ini, jemaah sebagian berantem masyarakat dan musola. Anak-anak muda lihat, kalau kan begini musola ini dibangun untuk bersatu, bukan tempat ditutup, dikunci itu musola, digembok. Kemudian ditulis di pintunya musola ini dikontrak. Ini Masjid Az-Zikro ini besok jangan-jangan dikontrakkan pula. Karena masuk jemaah-jemaah, ustaz-ustaz, makanya jangan sembarang ustaz-ustaz masuk sini. Kalau sudah pecah belah susah menemukan lagi. Dan gawat Pak, kalau sudah tuding menuding, musuh lagi. Ya anggapnya musuh. Karena salamannya tidak ada. Kenapa? Karena dituduh orang yang berlain amal dengan dia, itu ahli neraka. Ini bahaya yang terjadi di Pekanbaru sekarang. Yang herannya jemaah itulah mau aja mendengar apa kata ini yang kaji. Masa begitu caranya mendengar kaji? Ini baru ustaz. Di Bapak Ibu sekalian, seharusnya kan ditanya. Maka di sini perlu ada, kayaknya pemerintah Kota Pekanbaru perlu melantik seorang mufti untuk meminimalisir masalah-masalah begini. Jadi kalau ada yang aneh-aneh, jangan langsung diserap saja. Kemudian jangan langsung saling menyalah-nyalahkan, tanya dulu. Barangkali Bapak Ibu bertanya, kenapa kok Ustadz Mawardi kok yang ditunjuk oleh Bapak Wali Kota dan PJ Wali Kota sebagai mufti Kota Pekanbaru? Sebenarnya saya Bapak Ibu sekalian menjabat mufti ini di beberapa daerah. Pertama dulu di Rohul.
Ketika di Rohul itu bupatinya Bapak Ahmad, maka saya ditunjuk oleh Bapak Ahmad sebagai mufti Kabupaten Rohul. Maka saya sibuklah waktu itu menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat Rohul. Kemudian saya juga ditunjuk sebagai mufti Kabupaten Kampar. Maka di zaman Pak Firdaus dulu, Mawardi, kamu warga Pekanbaru kok menjadi mufti di mana-mana, tapi kamu tidak menjadi mufti di Pekanbaru. Maka saya minta juga kamu menjadi mufti di kota Pekanbaru. Mengingat masalah-masalah banyak yang genting masalah dengan Pekanbaru ini. Gara-gara muncul kelompok-kelompok yang suka menyalah-nyalahkan apa yang menjadi tradisi dan amalan masyarakat. Kenapa saya ditunjuk Bapak Ibu sekalian? Karena sebanyak ini ustadz di kota Pekanbaru ini lebih 1000, mungkin ribuan, baik di IKMI baik di MDI. Tapi kenapa kok ustadz yang ditunjuk? Barangkali Bapak Ibu sekalian melihat background pendidikan saya, karena yang namanya mufti ini butuh spesialisasi dan keahliannya itu di bidang syariah, atau lebih spesifik lagi di bidang fikih dan usul fikih. Maka mungkin barangkali mereka melihat pendidikan, background pendidikan saya. Maka saya dulu dari awal sekolah Bapak Ibu dari ibtidaiyah, sekolah agama. Kemudian setelah selesai ibtidaiyah, saya menyambung ke pondok pesantren Darun Nahdhah namanya, yaitu Darun Nahdhah Tawalib Bengkinang. Itu terkenal itu pesantren. Udah tua juga pesantren, dan banyak keluaran pesantren-pesantren itu menjadi Bapak Ibu, apalagi dai-dai di kota Pekanbaru ini. Kemudian juga setelah saya di pesantren 6 tahun, saya melanjutkan studi agama juga di Jakarta, namanya LIPIA. Belajar saya di sana, itu lembaga ilmu pengetahuan Islam dan bahasa Arab, selama 1,5 tahun. Tamat saya dari LIPIA 1,5 tahun, saya dikaruniai Allah menyambung dan menimba ilmu di kota Madinah, di Universitas Islam Madinah. Maka di Universitas Islam itulah saya belajar mulai daripada S1 sampai S3. Dari tahun 90 baru saya selesai Bapak Ibu belajar di sana tahun 2005. Bayangkan itu, berapa tahun 90 sampai 2005, berapa tahun itu? Lebih kurang 15 tahun. Maka pertama saya masuk di S1 di Fakultas Syariah, kemudian Bapak Ibu nyambung S2 juga di Fakultas Syariah, dan sampai S3, dan saya menyelesaikan S3 doktor saya dari Universitas Islam Madinah. Kemudian yang menariknya, dari S2 dan di S3, promotor saya, promotor pembimbing tesis dan disertasi saya, mereka mengarahkan supaya saya membahas, meneliti, mendalami fikih mazhab Syafi'i. Jadi kata promotor saya di Madinah, maka di Madinah itu tidak ada penatik-penatik, tidak ada orang yang cenderung-cenderung penatik harus ini aja yang benar. Kalau ada yang seperti itu bukan dari Madinah, bukan dari kampus dia dapatkan itu mungkin dari guru-guru. Tidak tahu saya gurunya siapa-siapa. Tapi kalau kampus itu sifatnya moderat. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, promotor saya bilang, Mawardi, kami tahu bahwa orang Indonesia itu mayoritas dalam masalah fikih amalan mereka mengikuti mazhab Syafi'i. Saya tanya Bapak Ibu di sini, mazhabnya masih Syafi'i atau sudah pindah mazhab? Atau tidak tahu bermazhab? Jadi Bapak Ibu sekalian, kita di Indonesia ini rata-rata mazhab Syafi'i. Karena sudah kabur barangkali mazhab ini di sebagian daerah. Kenapa? Ada mazhab asal ada, tidak ada mazhab-mazhab. Yang penting sunnah katanya. Ini muncul sekarang. Ada mazhab sunnah namanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kamu mari pulang nanti ke Indonesia. Di Indonesia itu mazhabnya Syafi'i. Oleh karena itu kamu teliti. Itu dari Madinah. Itu promotor-promotor, syekh-syekh saya yang menganjurkan supaya saya mendalami fikih Syafi'i. Kenapa? Karena orang Indonesia mayoritas mazhabnya Syafi'i. Kenapa Syafi'i? Supaya ilmu kamu nanti bermanfaat tiba di Indonesia. Maka S2 saya meneliti, mendalami mazhab Syafi'i.
S3 saya juga di dalam mazhab Syafi'i. Selesai saya doktor Bapak Ibu sekalian. Tapi sebelum saya pulang dan juga saya masih belajar dan kuliah di sana, saya sudah di-SK-kan oleh Bapak Menteri Agama sebagai dosen UIN. Maka sampai sekarang saya ini adalah sebagai dosen UIN di Fakultas Syariah, mengajar di S1 dan juga di S2 dan juga di S3. Nah, kemudian saya juga Bapak Ibu sekalian terlibat banyak di organisasi-organisasi keislaman, diantaranya adalah di MUI. Maka kalau di MUI provinsi pernah saya menjadi ketua, wakil ketua koordinator bagian fatwa, pernah koordinator bagian ukhuwah, dan terakhir saya di MUI provinsi itu sebagai wakil ketua umum MUI provinsi. Kalau di Kota Pekanbaru ini di MUI saya juga masuk sebagai ketua Dewan Pembina MUI Kota Pekanbaru. Nah, sedangkan dengan Bapak PJ Wali Kota saya sebagai mufti Masjid Paripurna Kota Pekanbaru. Nah, kemudian juga di provinsi saya juga Bapak Ibu sekalian sebagai ketua Dewan Perhakiman LPTQ Provinsi Riau dan juga anggota FKUB Forum Komunikasi Umat Beragama Provinsi Riau dan organisasi lainnya di IKMI, di MDI, itu saya masuk semua. Nah, kemudian saya di Kabupaten Kampar sampai hari ini menjadi ketua umum MUI Kabupaten Kampar, dan juga ketua MUI ini sampai sekarang ini 4 periode ini. Kemarin sampai 3 periode Desember terjadi musda. Kemudian masyarakat Kampar masih menunjuk saya untuk melanjutkan periode keempat. Sudah habis 15 tahun tambah 5 tahun lagi. Masih saya menjabat ketua umum MUI Kabupaten Kampar. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada beberapa juga kegiatan-kegiatan saya, tapi rata-rata itu sifatnya konsultasi. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, inilah alasan barangkali kenapa Bapak Wali Kota atau PJ Wali Kota menunjuk saya sebagai mufti Kota Pekanbaru. Maka sehari-hari Bapak Ibu sekalian, kerja saya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Maka kalau Bapak Ibu nanti mau bertanya, silakan ambil nomor HP saya lewat WA, lewat email, lewat Facebook, silakan. Di situ ada alamatnya semuanya. Apakah lewat telepon juga bisa kalau mendesak. Dan seluruh masalah-masalah agama, masalah keluarga, masalah warisan, dan ini banyak yang ditanya itu masalah keluarga dan juga masalah warisan, sampai juga banyak yang datang ke rumah untuk langsung konsultasi.